Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Francisca Priscilia Arina Putri akan menjelaskan mengenai proses terjadinya daur air yang merupakan salah satu bagian dari daur biogeokimia. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu daur air? Atau cuman air hujan yang turun ke bumi udah simple gitu aja? Gak sederhana itu ya teman-teman ya. Jadi, daur air atau siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran pergerakan air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Berikut ini proses terjadinya daur air. Daur air diawali oleh proses penguapan yang terjadi di daratan maupun di lautan. Saat air laut terkena panas cahaya matahari, terjadilah proses evaporasi, yaitu sekitar 80% butiran air laut menguap dan naik menuju ke atmosfer. Seperti halnya evaporasi di lautan, di daratan juga mengalami proses penguapan. Penguapan di darat berasal dari proses transpirasi yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun atau stomata, dan respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Serangkaian proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi ini kemudian akan membentuk kumpulan uap air yang kita kenal dengan awan. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Kondensasi pada awan membawa partikel baik padat maupun cair, berupa asap, belerang dioksida, dan garam laut atau NaCl. Awan yang terbentuk akan mengikuti arah gerak angin yang sedang bertiup. Secara berkelanjutan, proses ini diikuti dengan penguapan yang sehingga semakin lama berat awan semakin bertambah. Massa awan yang semakin bertambah ini kemudian diikuti oleh penurunan suhu pada awan, sehingga awan menjadi lebih lembab dan dingin. Banyaknya partikel yang terkumpul pada awan menyebabkan warna awan menjadi hitam. Proses ini dinamakan dengan presipitasi, di mana awan mencair menjadi butiran-butiran air yang menghasilkan air hujan ataupun salju. Air hujan akan jatuh di darat maupun di laut. Di darat, sebagian air dimanfaatkan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian lagi mengalir dari permukaan air tanah melalui sungai menuju ke laut. Proses ini dinamakan dengan runoff. Kemudian, air akan terserap ke dalam tanah dan bergerak dari tempat yang rendah karena proses gravitasi. Proses ini dinamakan dengan infiltrasi. Nah, selanjutnya terdapat proses perkolasi, yaitu air akan terserap ke dalam pori-pori tanah yang bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju ke permukaan. Daur air terdapat 3. Yang pertama, daur air pendek, di mana air laut menguap mengalami kondensasi dan turunlah hujan yang hanya terjadi di laut dan tidak mencapai ke daratan. Daur air sedang, air laut menguap, kemudian mengalami kondensasi yang membentuk awan, kemudian awan bertiup menuju ke daratan, sehingga terbentuklah air hujan di daratan. Sebagian air akan meresap ke dalam permukaan tanah. Daur air panjang, uap air ini berasal dari proses penguapan yang terjadi pada air laut, sungai, kolam, maupun danau, dan transpirasi tumbuhan naik ke udara bersatu dengan awan. Awan akan bertiup menuju ke arah daratan. Kemudian akan mengalami kondensasi, sehingga selanjutnya terjadilah hujan. Proses ini dinamakan dengan presipitasi. Hujan akan terserap di atas pegunungan dan meresap pada tumbuhan. Manfaat daur air antara lain yang pertama, menjaga kebutuhan dan ekosistem pada bumi, memelihara ketersediaan air yang ada di bumi, dapat membantu pembentukan geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi. Yang keempat, dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memasak, minum, dan mengairi pertanian. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.